David De Gea sedih Manchester United sudah terlalu lama tak raih trofi juara. 5 tahun tanpa raihan trofi membuat penjaga gawang Manchester United David De Gea merasa sedih. Ia pun menyerukan kepada timnya untuk segera mengakhiri puasa gelar tersebut. Manchester United baru saja tersingkir dari ajang Liga Champions 2021-2022 usai kalah dengan skor 0-1 kalah menjamu Atletico Madrid dalam partai leg kedua 16 besar di Old Trafford Rabu 16 Maret 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Satu gol yang diciptakan Renan Lodi lewat sundulan di akhir babak pertama sudah cukup untuk membuat Manchester United kalah agregat 1-2 dari Atletico Madrid. Sebelum tersingkir dari pentas Liga Champions, Manchester United sudah lebih dulu gugur di ajang Carabao Cup usai dikalahkan West Ham 0-1 pada September 2021 lalu. Kemudian perjalanan Manchester United pentas Piala FA juga harus terhenti di putaran keempat karena kalah adu penalti saat menjamu Middlesbrough. Kini United tinggal bermain di Premier League meski belum gagal menjadi juara secara matematis, tetapi rasanya sangat sulit bagi setan merah untuk mengejar ketertinggalan 20 poin dari pemuncak klasmen Man City dengan 9 laga tersisa. Dalam wawancara selesai pertandingan kontra Atletico, De Gea pun mengakui bahwa timnya harus segera bisa mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung terlalu lama. Ada terlalu banyak tahun tanpa trofi, bahkan tanpa berjuang untuk trofi, ujar De Gea kepada BT Sport. Jadi saya pikir kami harus jelas bahwa kami ingin mencapai hal-hal baik, berjuang untuk trofi. Kami tidak hanya ingin bermain untuk 4 besar dan berada di sana, keluar dari Liga Champions di perempat final. Sesuatu seperti ini, imbunya. Jadi kami membutuhkan lebih banyak dari semua orang karena klub ini terlalu besar untuk tempat kami berada sekarang. Kami jauh dari tempat bertarung untuk Premier League untuk Liga Champions, jadi kami membutuhkan lebih banyak dari semua orang. Terlepas dari kesedihan saat ini, De Gea tetap merasa optimistis bahwa Manchester United akan bisa kembali bersaing memperebutkan gelar juara setiap musimnya. Tentu saja kami semua menginginkan yang terbaik untuk klub, terutama saya sendiri. Saya sudah di sini selama bertahun-tahun, tutur De Gea. Saya mencintai klub. Anda melihat para penggemar hari ini, mereka luar biasa di musim yang sulit lagi. Jadi saya benar-benar percaya, saya tidak tahu kapan klub ini akan kembali ke puncak dan kami akan berjuang untuk hal-hal besar. Haaland dan Mbappe bukan solusi bagi Man United. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengomentari masuknya Erling Haaland dan Kylian Mbappe ke dalam daftar incaran The Red Devils. Ferdinand mengingatkan MU bahwa kedua pemain itu bukan solusi untuk mengatasi semua permasalahan mereka. Banyak pihak yang mendesak Man United untuk kembali mendatangkan bintang-bintang top ke Old Trafford guna memberikan dampak instan bagi penampilan mereka di atas lapangan. Bahkan MU disarankan untuk mencoba mendatangkan Erling Haaland dan Kylian Mbappe untuk menambah daya gedor lini depan mereka. Namun, Rio Ferdinand mengingatkan bahwa dua pemain itu tidak akan menjadi solusi instan bagi performa Man United. Ferdinand justru menilai masalah utama yang harus diselesaikan oleh MU adalah menunjuk sosok manajer yang tepat di mana memiliki kemampuan untuk menyatukan tim serta memaksimalkan potensi setiap pemain. Ini bukan tentang pemain mana saja yang harus Anda datangkan, tapi Anda membutuhkan sosok yang bisa memanfaatkan kemampuan semua pemain yang dimiliki, ujar Ferdinand kepada BT Sport. Anda membutuhkan seseorang yang bisa memanfaatkan kemampuan semua pemain. Anda membutuhkan seseorang manajer untuk masuk dan menyatukan tim. Jika Anda mendatangkan Mbappe dan dalam musim panas ini, kita akan tetap tidak akan memenangkan Liga. Tidak masalah siapa yang Anda bawa, tapi semuanya harus bekerja sempurna dari atas ke bawah, pungkasnya. Ralf Rangnick, apapun yang terjadi, MU harus lampaui Arsenal. Manajer Manchester United Ralf Rangnick angkat bicara mengenai apa yang harus dilakukan timnya di sisa musim 2021-2022. Ia menyebut setan merah harus bekerja keras untuk melewati Arsenal agar finish di 4 besar EPL. Kegagalan MU di UCL ini membuat setan merah praktis tidak punya trofi yang bisa mereka menangkan. Kini satu-satunya yang bisa mereka raih adalah finish di 4 besar di EPL. Rangnick berjanji timnya akan mati-matian memperjuangkan finish di 4 besar. Saya rasa situasi kami sudah cukup jelas. Kami harus memenangkan mayoritas dari 9 pertandingan terakhir kami di Liga, ujar Rangnick kepada MU TV. Rangnick mengakui bahwa United butuh Arsenal terpeleset agar bisa masuk 4 besar. Namun sang manajer menegaskan timnya harus berjuang sendiri untuk mendapatkan poin yang mereka butuhkan. Ya, saya rasa tidak buruk bagi kami jika para rival kami terpeleset.
Namun di sisi lain kami harus memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Kami sadar bahwa di Premier League tidak ada laga yang mudah. 3 laga berikutnya adalah melawan Leicester, Everton, dan Norwich. Kami harus meraih 9 poin dari 3 laga itu. Salah satu dari 9 laga yang tersisa bagi MU adalah partai melawan Arsenal. Laga ini dijadwalkan pada tanggal 23 April 2022 mendatang. Sebagai pesaing utama MU untuk di 4 besar, Rangnick menyebut bahwa Setan Merah wajib hukumnya mengalahkan The Gunners. Ya, tentu saja kami harus mengalahkan Arsenal. Itu satu-satunya cara bagi kami untuk finish di 4 besar, ujarnya. Manchester United saat ini sudah mulai diliburkan karena mereka tidak punya jadwal pertandingan di akhir pekan nanti. Di sisi lain, jeda internasional akan dimulai pekan depan, jadi para pemain MU sudah bisa berlibur. Wow, Manchester United goda pemain Borussia Dortmund ini dengan gaji selangit. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Manuel Akanji bukan sekedar pesan kosong belaka. Setan Merah dilaporkan siap memberikan gaji besar kepada pemain Borussia Dortmund itu agar mau pindah ke Old Trafford. Membeli bek tengah baru menjadi salah satu agenda Man United di musim panas nanti. Setan Merah sudah jengah dengan performa para bek tengah mereka yang tidak konsisten sehingga mereka akan memperkuat sektor tersebut. Ada satu nama yang belakangan ini cukup sering dikaitkan dengan MU. Ia adalah bek Borussia Dortmund, Manuel Akanji yang jadi target transfer Setan Merah. Bill mengklaim bahwa MU benar-benar serius ingin merekrut Akanji. Mereka dikabarkan sudah menyiapkan tawaran yang menarik untuk sang bek. Menurut laporan tersebut, Rangnick sangat ingin membawa Akanji ke MU di musim depan. Ia menilai Akanji bakal jadi pemain yang top tier bagi Setan Merah. Ia menilai Akanji punya potensi yang besar, sampai dinilai memiliki karakteristik yang cocok untuk bermain di IPL, apalagi usianya juga masih cukup muda. Jadi Rangnick menilai Sambek bakal jadi opsi yang sangat bagus untuk lini pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, MU sudah mulai bergerak untuk mengamankan Akanji. Mereka siap menawarkan gaji yang besar bagi sang bek. Akanji saat ini mendapatkan gaji sekitar 130.000 pound sterling per pekan di Dortmund. MU berani untuk memberikan gaji sebesar 240.000 pound sterling per pekan jika ia mau pindah ke MU. Akanji dilaporkan sangat tertarik dengan tawaran MU itu, sehingga ia mulai ambil ancang-ancang cabut dari Dortmund.